Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jonawati dengan NIM Q1 A11943. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan penelitian dengan judul Uji Organoleptik dan Analisis Kandungan Gizi Food Bar dengan campuran tepung jagung Zamai L, tepung kacang merah Phaseolus vulgaris L, dan tepung labu kuning cucurbita moschata sebagai pangan darurat atau food emergency untuk memenuhi angka kecukupan gizi. Pangan darurat atau emergency food product merupakan pangan yang diproduksi untuk memenuhi kebutuhan harian manusia dalam keadaan darurat. Produk pangan darurat dapat dibuat dalam bentuk pangan seperti dodol, cookies, makanan kaleng, dan bars. Food bar merupakan makanan padat yang memiliki kalori yang cukup tinggi yang dibuat dari beberapa campuran bahan pangan. Syarat utama pangan darurat adalah memiliki kandungan gizi yang tinggi seperti karbohidrat, protein, dan lemak. Pemanfaatan tepung komposit dari tepung jagung, tepung kacang merah, dan tepung labu kuning dalam pembuatan food bar dikarenakan tepung komposit ini dapat memenuhi syarat dari produk pangan darurat. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu 1. Apakah ada pengaruh campuran tepung jagung, tepung kacang merah, dan tepung labu kuning terhadap penelitian organoleptik food bar? Yang kedua, bagaimana pengaruh nutrisi kandungan gizi food bar terbaik dari hasil campuran tepung jagung, tepung kacang merah, dan tepung labu kuning? Yang ketiga, bagaimana kontribusi food bar dari hasil campuran tepung jagung, tepung kacang merah, dan tepung labu kuning untuk memenuhi angka kecukupan gizi? Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mempelajari pengaruh tepung jagung, tepung kacang merah, dan tepung labu kuning terhadap penelitian organoleptik. Yang kedua, untuk mengetahui kandungan gizi food bar dari campuran tepung jagung, tepung kacang merah, dan tepung labu kuning. Ketiga, untuk mengetahui kontribusi food bar dari hasil campuran tepung jagung, tepung kacang merah, dan tepung labu kuning untuk memenuhi angka kecukupan gizi. Kemudian manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini yaitu 1. Sebagai bahan informasi mengenai pengembangan penggunaan pangan darurat campuran tepung jagung, tepung kacang merah, dan tepung labu kuning terhadap penelitian organoleptik food bar. Yang kedua, sebagai informasi mengenai kontribusi terhadap pemenuhan angka kecukupan gizi. Dan yang ketiga yaitu sebagai informasi tambahan pada penelitian-penelitian selanjutnya. Kemudian tinjauan pustaka. Adapun tinjauan pustaka pada penelitian ini yaitu pertama, deskripsi teori jagung, tepung jagung, kacang merah, tepung kacang merah, labu kuning, tepung labu kuning, food bar, uji organoleptik, uji proksimat, kerangka pikir, dan hipotesis. Selanjutnya, kerangka pikir. Kerangka pikir penelitian ini yaitu pangan darurat dalam bentuk food bar dengan masalah yaitu kurangnya pemanfaatan pangan lokal dan pengembangan produk yang masih rendah. Solusinya yaitu pembuatan tepung komposit dari bahan-bahan pangan lokal yaitu tepung jagung, tepung kacang merah, dan tepung labu kuning dalam pengaplikasian pembuatan food bar. Kemudian dilakukan uji organoleptik, analisis kandungan gizi, dan perhitungan angka kecukupan gizi. Selanjutnya, hipotesis. Hipotesis penelitian ini adalah terdapat pengaruh campuran tepung jagung, tepung kacang merah, dan tepung labu kuning terhadap karakteristik organoleptik food bar. Yang kedua, terdapat minimal 1 unit perlakuan terbaik food bar dari campuran tepung jagung, tepung kacang merah, dan tepung labu kuning. Yang ketiga, terdapat kontribusi food bar dari campuran tepung jagung, tepung kacang merah, dan tepung labu kuning untuk memenuhi angka kecukupan gizi. Kemudian metode penelitian. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Pertanian Universitas Haloleo Kendari, Sulawesi Tenggara pada bulan Januari sampai selesai. Selanjutnya, alat yang digunakan yaitu oven, baskom, ayakan 80 mesh, timbangan analitik, loyang, sendok, aluminium foil, gelas ukur, tabung reaksi, Erlenmeyer, batang pengaduk, soklet, spektrofotometer, alat tulis, kertas label, dan kamera. Adapun bahan yang digunakan yaitu
jagung, kacang merah, labu kuning, margarin, madu, kacang tanah, HCl, NaOH, Aquades, CuSO4, Besa, Regan Buryate, dan N-heksan. Selanjutnya, prosedur penelitian. Terdapat beberapa tahap dalam penelitian ini, yaitu yang pertama dimulai dari pencampuran. Pencampuran menggunakan metode sugar fed, di mana gula dan lemak yang dalam penelitian ini menggunakan madu dan margarin dicampurkan terlebih dahulu sampai merata, baru kemudian disusul dengan penambahan bahan lain yang seperti kacang tanah. Kemudian di sisi lain disiap adonan tepung komposit yang dari tepung jagung, tepung labu kuning, dan tepung kacang merah dicampurkan kering terlebih dahulu dengan tujuan agar semua tepung ini tercampur dengan merata. Setelah tepungnya tercampur dengan merata, tepung tersebut dicampurkan ke dalam adonan gula dan lemak tadi. Kemudian adonan diaduk merata sampai adonan kalis. Setelah itu dilakukan proses pencetakan, di mana adonan dicetak menggunakan standar U-side, yaitu panjang 6,3 cm, lebar 4,5 cm, dan ketebalan 1,5 cm. Selanjutnya adonan melalui proses pengovenan. Pengovenan di sini dilakukan dengan dua tingkatan suhu. Pengovenan pertama pada suhu 120 derajat Celcius selama 20 menit dan pengovenan kedua pada suhu 140 derajat Celcius selama 10 menit. Pengovenan bertingkat ini bertujuan untuk memperoleh kematangan produk yang optimal. Pengovenan pertama dengan suhu rendah dilakukan untuk mematangkan produk bagian dalam sehingga tidak terjadi karsadening, yaitu matang di bagian luar tapi tidak di bagian dalam. Sedangkan pada pengovenan kedua pada suhu tinggi bertujuan untuk mendapatkan warna yang merata pada permukaan atas. Selanjutnya rancangan penelitian. Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap atau RAL dengan 1 faktorial dengan 5 kali perlakuan dan 3 kali ulangan sehingga dihasilkan 15 unit percobaan. Perlakuan tersebut antara lain yaitu A0 100% tepung terigu, 0% tepung jagung, 0% tepung kacang merah, dan 0% tepung labu kuning. A1 50% tepung jagung, 45% tepung kacang merah, dan 5% tepung labu kuning. A2 50% tepung jagung, 40% tepung kacang merah, dan 10% tepung labu kuning. A3 50% tepung jagung, 35% tepung kacang merah, dan 15% tepung labu kuning. A4 50% tepung jagung, 30% tepung kacang merah, dan 20% tepung labu kuning. Selanjutnya analisis data. Analisis data pada penelitian ini yaitu data penelitian dianalisis menggunakan sidik ragam, analisis of varian atau ANOVA. Apabila analisis ragam terdapat pengaruh nyata, maka dilanjutkan dengan uji Duncan Multiple Rank Test atau DMRT pada taraf kepercayaan 95% dengan 0,05. Kemudian dilakukan perhitungan angka kecukupan gizi harian bagi konsumen secara umum. Baik, itu saja tadi presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.